Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulihil karim, amma ba'd. Ini mulaikan perkara yang paling penting dalam kehidupan kita ini adalah meluruskan iman, kemudian menguatkan iman, kemudian mengistiqomahkan iman, kemudian menyebarkan iman. Dengan dakwah senantiasa kita bicara keagungan Allah, bicara kemuliaan Rasulullah, bicara kehidupan akhirat. Senantiasa kita bicara dengan sungguh-sungguh. Dan kalau bicara itu didengarkan, difahami dan dirasakan bahwa Allah itu yang berkuasa. Bukan manusia yang berkuasa yang menciptakan manusia yang berkuasa. Bukan raja-raja yang berkuasa yang menciptakan raja-raja yang berkuasa. Yang kuat hanya Allah. Makhluk itu tidak ada yang kuat, dikuatkan oleh Allah. Kalau sudah tidak dikuatkan ya ambruk. Walaupun itu langit, walaupun itu bumi, matahari, bulan, itu tidak ada kekuatannya walaupun satu dzarrah. Seperti lampu ini nggak ada, sinarnya itu nggak ada. Sinarnya itu dari setrum listrik. Kalau strumnya hilang ya sinarnya hilang. Begitu juga kekuatan makhluk-makhluk ini sebetulnya itu dari setruman kekuasaan Allah. Kalau oleh Allah dicabut ya langsung lemes loyo, nggak punya apa-apa. Senantiasa kita bicarakan, kita dengarkan, kita renungi. Jadi kalau kita ini merasa bahwa ada makhluk punya kekuasaan, punya kekuatan, itu cepat-cepat istighfar. Keliru saya ini, saya ini keliru itu. Yang punya kekuatan itu yang menciptakan makhluk, bukan makhluk. La ilaha illallah. Ini doanya Ukasyah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya Allah, bila ada keraguan dalam imanku, aku tahu atau aku tidak tahu, aku bertaubat dan aku masuk Islam lagi, dan aku mengucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu doanya Sayyidina Ukasyah radhiyallahu ta'ala anhu. Tanamkan itu satu kekeliruan. Berharap kepada makhluk itu satu kekeliruan yang fatal. Nah, makhluk nggak bisa apa-apa, kamu harap itu gimana? Berharap kepada makhluk itu sama juga dengan berharap dengan batu, berharap dengan kayu, ya nggak bisa apa-apa kan? Nah, sebetulnya manusia itu ya seperti kayu batu itu. Lah dia bergerak gitu, digerakkan oleh Allah. Bukan dia bergerak. Coba nanti kalau sudah mati oleh Allah tidak digerakkan, nanti kan diem aja. Bukan makhluk itu bergerak, tapi digerakkan. Bukan makhluk itu hidup, dihidupkan. Bukan makhluk itu kuat, dikuatkan. Nah, ini dibicarakan, direnungi. Kemudian semulaikan, kalau ini direnungi akhirnya timbul kefahaman mengenai iman. Setelah timbul kefahaman perlu penguatan. Nah, untuk menguatkan iman itu kalau kita mau mujahadah, bersusah payah untuk iman. Bersusah payah untuk iman itu gimana? Bersusah payah untuk taat kepada yang kita imani itu, kepada Allah. Ini kalau kita ini mau mujahadah, bersusah payah, iman kita jadi kuat.
Ya kalau kita ini mau hanya mendengar saja, membicarakan saja, paham tapi lemah imannya. Tetapi kalau kita ini membicarakan, mendengarkan, memahami, kemudian kita mau bersusah payah, nanti jadi kuat imannya. Kemudian setelah itu menyebarkan iman. Bagaimana cara menyebarkan iman? Dengan keluar di jalan Allah. Insyaallah malaikat. Dan ini kalau kita ini menyebarkan iman, iman kita sendiri juga akan naik. Kita ini tambah memikirkan orang lain, bagaimana orang-orang itu imannya kuat, nanti iman kita sendiri akan naik. Wa man jahada fa innama yujahidu li nafsih. Orang itu kalau mujahadah, berjuang, barokahnya balik pada dirinya sendiri. Kemudian mengistiqomahkan iman. Bagaimana mengistiqomahkan iman? Tadi itu semua diistiqomahkan. Mudzakarah iman diistiqomahkan, mujahadah diistiqomahkan, keluar jalan Allah diistiqomahkan. Maka nanti istiqomah iman insyaallah. Insyaallah malaikat. Dan untuk menguatkan iman lagi adalah dengan amalan sunnah. Setiap amalan sunnah itu kita kerjakan, itu nanti akan tambah hidayah. Setiap tambah hidayah, tambah iman. Karena Nabi itu orang yang paling dicintai oleh Allah. Siapa yang ikut Nabi nanti dicintai oleh Allah. Kalau dicintai oleh Allah, imannya naik. Wong iman itu pemberian Allah. Iman itu pemberian Allah. Wa maka li nafsin ang tu'mina illa biidznillah. Tidak ada seorang pun bisa beriman tanpa izin Allah. Iman itu kehendak Allah, bukan karena kepandian orang, bukan, karena pertolongan Allah. Kemudian malaikat Allah Ta'ala, di antara cara untuk meningkatkan iman lagi adalah doa. Dan doa sebaik-baiknya adalah doa waktu sholat. Maka kita usaha untuk meningkatkan mutu sholat kita ini. Bagaimana cara meningkatkan mutu sholat? Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Untuk meningkatkan mutu sholat itu diantaranya, kalau kita ini sebelum sholat itu merenungi negeri akhirat. Tambah orang itu ingat akhirat, nanti sholatnya tambah meningkat mutunya. Tambah orang itu ingat dunia, maka tambah gak bermutu sholatnya. Mengingati akhirat, bagaimana nanti keadaan di kubur, bagaimana keadaan di padang mahsyar, bagaimana sirat, bagaimana keadaan surga, keadaan neraka, direnungi sampai betul-betul kita ini merasa akhirat itu di depan mata. Insyaallah malaikat, nanti sholatnya bermutu. Dan sebelum sholat tobat, tobat. Kalau dalam zahir wudu itu untuk mencuci dosa mata kita, tangan kita, kaki kita. Secara rohani kita ini tobat, karena sholat itu apa? Sholat itu menghadap kepada Allah. Kalau kita ini gelepotan dosa, berlumuran dosa, ya, mau menghadap raja kok gelepotan dosa, gelepotan kotoran, kira-kira diterima nggak? Nggak diterima, malah diusir.
Kalau kita mau menghadap raja, dibersihin dulu. Begitu juga menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala, taubat, astagfirullah, astagfirullah. Maka ini maksudnya kita suruh nunggu imam, itu bukan suruh ngantuk maksudnya. Tegak. Kita banyak taubat sebelum sholat. Innallaha yuhibbut tawwabin. Allah itu suka orang taubat. Kalau Allah suka, nanti hati kita dibuka oleh Allah, sholatnya mesti khusyuk. Insyaallah, malaikat. Ini diantaranya. Dan diantara cara untuk meningkatkan iman adalah dengan ilmu. Ilmu itu juga meningkatkan iman. Ilmu itu apa? Petunjuk-petunjuk Allah yang melalui kitabullah, sunnah Nabi, hadis-hadis Nabi, dan para ulama yang ahlinya, itulah namanya ilmu. Ilmu itu meningkatkan iman juga. Nah, kita usaha untuk taklim di rumah kita, taklim di masjid kita. Tapi ilmu agama ini jangan kamu kira hanya didapatkan dengan belajar, dengan membaca, dengan mendengar. Tidak. Tapi Nabi diajari oleh Allah untuk mendapatkan ilmu dengan belajar. Fastami' lima yuha, dengan mendengar. Juga mencari ilmu dengan cara doa, ya, cara doa. Wa qur rabbi zidni ilma. Nabi diperintahkan oleh Allah untuk mendapatkan tambahan ilmu dengan doa. Doa itu akan menambah ilmu. Rabbi zidni ilma, ya Allah tambahilah aku ilmu. Doa insyaallah. Rabbi dari hati. Rabbi, ya Allah kasih tambahan ilmu nanti. Menambah ilmu dengan minta doa. Nah, minta doa, minta didoain. Sayyidina Abdullah bin Abbas itu karena didoain Nabi masih kecil jadi alim besar. Para sahabat yang tua-tua pada tanya sama anak kecil. Jadi minta didoain. Di antara cara supaya kita ini didoain sama Rasulullah SAW itu banyak baca selawat. Orang itu kalau baca selawat didoakan sama Nabi, maka nanti ilmunya tambah. Di antara cara untuk mendapat doa Nabi dengan dakwah. Orang itu kalau dakwah didoakan sama Nabi, maka ilmunya nanti tambah. Insyaallah, mana kan? Dan di antara cara untuk mendapatkan ilmu agama ini adalah dengan zuhud. Apa? Zuhud. Man zahida fid dunya 'allamahullah min ghairi ta'allum. Orang itu kalau zuhud, cita-citanya akhirat, tidak suka dengan dunia, maka Allah SWT akan berikan dia ilmu tanpa belajar. Kalau orang tuh mikir duit aja gitu, nanti goblok jadinya. Jadi profesor ekonomi tapi goblok, nggak ngerti agama. Bisa jadi profesor, bisa jadi dokter, tapi tidak akan bisa paham agama. Maka jangan seneng duit, insyaallah ya.
Kamu dikasih duit 10 juta dengan sholat 2 rakaat, senang mana? Betul? Nah, kalau betul kamu nanti jadi alim kamu. Ya, iya. Nabi mengatakan sholat 2 rakaat lebih mahal di dunia seisinya. Kok 10 juta? 1 triliun pun lebih berharga sholat 2 rakaat. Kalau saya pilih dua-duanya, Pak. Itu namanya bukan milih loh, dua-duanya itu borong namanya. Kalau kamu cinta akhirat, tidak suka dengan dunia, nanti ilmunya tambah terus. Termasuk dunia adalah ngantuk, itu dunia. Abdul Rahman, termasuk dunia itu seneng ngantuk itu. Karena ngantuk itu adanya cuma di dunia. Di surga nggak ada orang ngantuk, di neraka nggak ada orang ngantuk. Ngantuk itu adanya cuma di dunia. Maka orang yang suka ngantuk itu berarti suka dunia, maka nggak dapat ilmu. Insya Allah Abdul Rahman, nggak ada ilmu, nggak dapat. Nah, mulai kan Allah Ta'ala, dan diantara cara untuk mendapatkan tambahan ilmu dengan amal. Orang itu kalau amal nanti pahamnya tambah. Dan diantara cara untuk menambah iman adalah dengan zikir. Zikir itu menghadap kepada Allah, bagaimana tidak menambah iman. Zikir itu menambah iman, menambah ilmu, menambah barokah, menambah segala-galanya. Karena zikir itu menghadap kepada yang punya segala-galanya, menghadap kepada Allah. Orang itu kalau zikirnya benar, nanti habis zikir itu mesti meningkat semuanya. Kamu kok bisa meningkat ilmunya? Banyak zikir. Menghadap kepada sumber segala ilmu, ya gimana tidak tambah. Hidayah juga tambah menghadap sumber segala hidayah. Kekuatannya ya tambah karena menghadap kepada sumber segala kekuatan, bukan sumber pencipta. Kata-kata sumber ini gak bener ya. Pencipta segala kekuatan, bahwa pencipta segala-galanya. Maka orang yang senantiasa menghadapkan hatinya kepada Allah mendapatkan macam-macam kebaikan. Insyaallah mulai kan. Di antara cara untuk meningkatkan iman adalah akhlak yang baik. Akhlak yang baik. Ini ada santri bertengkar, bertengkar tempeleng-tempelengan. Kiainya datang, terus pura-pura diam, birit. Kamu tadi ada apa tuh kok kelihatannya rame-rame? Gak ada apa-apa, Pak, sedang zikir. Malu gak kira? Karena ada kiainya, malu gak jadi bertengkar. Anak bertengkar, ayahnya datang, diam semua karena malu dengan ayahnya. Suami istri bertengkar karena ada tamu, assalamualaikum, langsung berhenti. Perdamaian sebentar. Gencatan senjata. Nanti kalau tamunya pergi, mulai perang lagi. Kelihatannya kayak solihah betul. Tamu datang, keluarkan kopi, keluarkan teh, nanti tamunya pulang berantem lagi. Begitu juga orang iman ini, kita ini 24 jam dilihat oleh Allah, diperhatikan, didengar oleh Allah, kok bertengkar itu loh. Kamu tuh bertengkar dengan siapa sih? Dengan hamba-hamba Allah, nggak malu dengan Allah gimana? Bertengkar dengan siapa kamu itu? Bertengkar dengan umat Rasulullah, kamu nggak malu sama Rasulullah? Nabi mengatakan seluruh amalan umatku ini dilaporkan kepada aku. Kalau kamu dilaporkan kepada Rasulullah, itu simin sama siman umat engkau ya Rasulullah tuwengkar. Malu gak kira-kira?
Jadi orang itu jangan begitu, jangan bertengkar dengan orang Islam. Insya Allah mulai kan. Kalau nggak bisa ngomong baik, diem. Tapi jangan ngantuk loh, diem, jangan ngantuk. Dan ini semua harus kita buat semata-mata karena mencari ridho Allah. Apa saja amalan kita buat bukan karena ridho Allah, nggak ada nilainya. Untuk itu kita perlu latihan untuk mengerjakan apa yang kita bicarakan ini. Latihan pertamanya 4 bulan. Silahkan berdiri yang mau 4 bulan 40 hari tambah masa silahkan berdiri ke belakang. Monggo, alhamdulillah.